Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews yang bersama saya Prisa Sompodato. Kita ke informasi berikutnya di mana puluhan siswa di Kecamatan Surade, Sukabumi, Jawa Barat harus bertaruh nyawa menyeberangi aliran sungai yang deras untuk pergi ke sekolah. Hal ini dilakukan karena jembatan gantung yang biasa dilewati warga hanyut diterjang banjir. Seperti inilah perjuangan siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri Kampung Bojong, Desa Mekarsakti, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat saat akan berangkat ke sekolah. Setiap hari para siswa harus bertaruh nyawa menerjang derasnya aliran sungai Cikarang demi bisa sampai ke sekolah mereka yang berada di Kecamatan Surade. Dibantu orang tua, para pelajar ini menyeberangi sungai untuk menuju SD Negeri Cijambe. Seragam serta buku yang basah menjadi resiko. Tidak ada pilihan lain bagi para siswa agar bisa sampai ke sekolah. Meski ada jalan alternatif, namun jaraknya cukup jauh. Jika turun hujan, mereka terpaksa tidak berangkat sekolah karena khawatir terbawa arus saat melintasi sungai. Iya, setiap hari. Terus yang suka kalau misalkan airnya besar, Neng melintas sungai ini dengan dibantu siapa? Ya, dibantu orang tua atau dibantu siapa aja yang ada di sini. Sebelumnya jembatan gantung sepanjang 40 meter yang menjadi akses penghubung di Kecamatan Surade dan Waluran terputus diterjang banjir pada 4 Desember lalu. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jembatan tersebut lantaran akses satu-satunya warga untuk beraktivitas sehingga sangat vital bagi perekonomian dan pendidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai jembatan putus di perbatasan Kecamatan Surade, Waluran, Sukabumi, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Camat Surade, Bapak Unang Suryana. Selamat siang, Pak Unang. Terima kasih. Selamat siang, Mbak Prisa. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Jadi sejak kapan nih Pak Unang warga tidak bisa gunakan jembatan dan harus menyeberangi sungai? Warga masyarakat sejak tanggal 5 Desember ya, sejak kejadian terbawa jembatan tersebut oleh banjir, sehingga otomatis sejak tanggal 5 Desember sampai sekarang memang masyarakat masih terkendala ketika mau melintas. Sehingga sudah hampir 1 bulan ini. Nah, apakah memang tidak ada akses jalan lain, Pak, mengingat anak sekolah harus menyeberangi sungai? Atau mungkin ada, tapi lebih jauh, atau seperti apa? Baik, sementara memang jembatan gantung yang menghubungkan 2 kecamatan dan 2 desa, yaitu Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, dengan Desa Mekar Mukti, Kecamatan Waluran, sebenarnya ada 3 jembatan gantung. Namun 2 dari jembatan tersebut, dua-duanya terbawa arus sehingga putus semuanya. Dan salah satu alternatif yang masih digunakan itu adalah jalur yang tengah-tengah antara kedua jembatan yang terbawa arus tersebut. Namun demikian, ketika airnya reda seperti dalam gambar tadi bahwa anak-anak sekolah masih bisa menyeberang dengan risiko basah begitu, dan itu pun dibantu oleh orang dewasa, baik itu dari aparat desa, tokoh masyarakat maupun tokoh TNI lain. Nah, mengingat akses ini kan sudah putus selama kurang lebih 1 bulan. Apakah sudah ada informasi nih Pak Unang, kapan Pemkab atau instansi terkait akan memperbaiki jembatan tersebut? Baik, berdasarkan hasil evaluasi kami kemarin, tim dari kecamatan, saya, Pak Danramil, Pak Kapolsek, beserta Kepala UPTD PU wilayah Pajampangan, Pak Rudi AB, begitu. Alhamdulillah sebenarnya sejak awal kejadian sudah kami laporkan ketika Pemda, baik dinas instansi BPBD lainnya, dan insya Allah menurut rencana secepatnya Pemda Kabupaten melalui dinas PU akan segera membangun jembatan. Jembatan gantung tersebut sedang disusun gambar dan RAB-nya, sehingga mudah-mudahan harapan masyarakat secepatnya bisa normal kembali. Oke, ada target waktu mungkin yang Pak Unang tahu berapa lama, berapa bulan misalnya? Ya, kalau secara persis kurang paham benar gitu. Karena secara teknik itu dari PU yang mengetahui. Hanya tentunya mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 bulan ini begitu bisa kembali normal. Sekalipun memang kalau sedang normalnya air masih bisa melintas dengan bantuan orang dewasa tersebut. Namun demikian masyarakat sekarang secara swadaya
sedang memperbaiki. Mudah-mudahan jembatan darurat segera terwujud. Baik, jadi untuk sementara warga juga secara berdaya melakukan perbaikan untuk bisa dilalui sementara tanpa harus menyeberang sungai ya. Baik, Betul. Bagaimana dengan aktivitas warga sehari-hari selain anak sekolah tadi? Warga mungkin cukup terganggu atau seperti apa? Oh, baik. Aktivitas warga jelas terganggu ya dengan terputusnya jembatan gantung tersebut. Namun demikian, ya sekuat tenaga mereka berikhtiar, berupaya untuk bisa melintas. Dan memang untuk kegiatan ekonomi masih ada salah satu jembatan gantung yang masih bisa dipergunakan. Baik. Hanya untuk akses yang paling dekat, memang sebenarnya ini warga masyarakat Kecamatan Waluran yang bersekolah di Kecamatan Surade karena akses secara geografis itu lebih dekat melalui akses ini. Baik, semoga jembatan ini segera diperbaiki dan aktivitas khususnya anak-anak sekolah ini bisa kembali lancar seperti semula ya Pak Unang. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak.